Mbak, dari kapan menguasai bahasa ini? Nah, pertama mulai saya jualan di sini saat saya berumur 8 tahun. Dulu saya jualan nanas. Tapi setelah bahasa saya lebih tinggi, aku jual sarung. Nah, jadi kita apalagi mau ditanyakan. Jadi Belajar dari mana? Bareh dekat. saya belajar dari sini. Karena di sini kan banyak tamu yang dari Australia, dari orang asing kan, dari Prancis, dari Italia, dari Spain, dari Holland, dari macam negara kan. Nah, jadi kita berusaha untuk menguasai semuanya sedikit demi sedikit ya. Jadi pertama yang saya pelajari selain bahasa Inggris, bahasa Itali. Terus apa lagi? Bahasa apa saja yang sudah dikuasai? Bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Spain, dan juga sedikit bahasa Germany. Kalau belajar bahasa itu butuh berapa lama? Misalnya bahasa Itali. Itu bahasa Itali itu tergantung dari kita sebenarnya ya. Kalau kita mempunyai keinginan, pasti kita bisa berbahasa itu. Iya. Tapi kalau sejauh ini berapa hari bisa gitu? Mungkin satu bulan sudah bisa? Nggak lama, soalnya setiap hari kita bertemu sama orang Itali. Jadi kita selalu berkontaksi dengan orang-orang itu. Jadi nggak terlalu butuh banyak waktu untuk mempelajarinya. Mengalir. Ya, begitulah. Dulu nggak sempat kursus? Nggak. Kalau bahasa Itali nggak pernah saya kursus. Bahasa Itali, bahasa Prancis enggak. Tapi kalau bahasa Inggris juga enggak pernah. Iya, enggak pernah juga. Berapa bahasa jadinya itu? Iya, 4 dah. 4 gitu ya. 4 atau 5 lah bahasa yang saya bisa. Selain bahasa Inggris. Iya. Gimana terus perasaannya sekarang ini kan udah viral? Iya. Gimana ceritanya kemarin sama bule Nah, itu begini sampai ceritanya. divideoin? Begini kan ceritanya. Bule itu kita ketemu sama bule itu. Dia bilang dia nggak pernah ketemu sama anak asongan seperti saya. Karena kenapa? Karena anak asongan itu seperti saya, maksudnya kalau kita tanyain sesuatu itu saya nggak tanya langsung. Sarung saya nggak tawarin dia langsung. Saya tanya, saya bilang welcome to Tanjung Anbit. Saya harap Anda enjoy di sini, saya bilang gitu. Terus kita langsung duduk dan tanya dia dari mana dan dia kerjanya apa. Dia bilang dia dosen olahraga di Australia. Nah, jadi dia bilang dia mau videoin saya. Bahasa apa aja yang Anda bisa, dia bilang. Ya banyak, saya bilang begitu, tapi cuma sedikit-sedikit. Nah, dia langsung memvideoi saya. Dengan bahasa pertama dia bilang dia dari Indonesia. Setelah itu saya berbahasa Indonesia, dia tidak bisa berbahasa Indonesia, terus dia berbahasa Inggris. Setelah dia bilang, saya tanya dengan bahasa Inggris, dia tidak bisa berbahasa Inggris. Saya tanya dia lagi bahasa Itali. Dia berbahasa Itali, saya tawarin dia pakai bahasa Itali. Itali dulu. Setelah dia nggak bisa bahasa Itali, dia tawarin saya lagi dengan bahasa Prancis. Dan saya juga tawarin juga dengan bahasa Prancis. Begitu ceritanya. Malik. Kamu nang TV lombu. Iya, Malik. Iya, tundang lo si presiden. Tebuyem kan. Iya, Malik. Wah, ini pinter bahasa 3 bahasa. Dari sekian bahasa yang sudah dipelajari itu mana yang paling sulit menurutnya? Mana yang paling sulit? Yang paling sulit Holland. Iya, Holland paling Holland. sulit. Iya. Dan bahasa Belanda itu menurut saya sih, tapi nggak tahu menurut orang. Tapi menurut saya itu sulit buat saya. Karena kalau bahasa Itali sama yang lain kan itu sangat mudah buat saya. Menurutkan. Nggak ada rencana mau kuasai bahasa lain seperti Jepang, Cina. Apa yang sekarang lagi dipelajari bahasa lain? Ya ingin sih, tapi kan bagaimana kita mempelajari Jepang? Karena di sini kan tidak ada bule Jepang ya. Iya. Jadi nggak terlalu, soalnya orang Jepang juga nggak terlalu
expect sama kita, maksudnya ndak ramah begitu kan, nggak seperti Itali, nggak seperti negara-negara lain, pokoknya di luar Jepang lah begitu kan. Iya, jadi kalau Jepang itu sulit kita ya dari kalau Italia itu sangat mudah karena dia ramah. Apalagi Australia paling ramah begitu kan. Tapi kalau sekarang yang sedang dipelajari ada bahasa asing lah. Nah, kita lagi mau pelajari bahasa Holland sebenarnya. Holland. Iya. Udah tahu sedikit-sedikit. Iya. Kalau apa kabar apa? Kita Atau apa yang ditahu lah kalau Holland. keken di conference. Itu apa kabar? Bukan. Keken itu. Bahasa anu 1 2 3 Ains Kokon. Kalau keken di conference itu lihat-lihat tidak membeli. Tapi keken dalam conference itu dia beli. Ya begitu. Jadi aku lebih sulit ya, menurut saya itu kalau bahasa Holland sulit buat saya. Benar. Jadi aku harus mempelajari bagaimana cara jualannya, bagaimana cara menulisnya juga. Nah, kalau bahasa Itali sedikit demi sedikit saya sudah bisa menulis, dan bahasa Perancis juga saya bisa menulis sedikit. Jadi bukan untuk berkomunikasi saja, tapi kita juga lagi mempelajari bagaimana cara menulisnya. Selamat pagi ya dulu ya. Ya. Good morning. How are you? Apa kabar? Bahasa Itali. Buongiorno. Come stai? Apa kabar? Ya, buongiorno. Come stai itu apa kabar? Kalau Prancis, Bonjour, comment ça va? terus bahasa apa lagi? Udah tadi. Bahasa apa ya? Spanyol. Hola, ¿cómo estás? Bahasa Spain. Udah ya itu aja. Ya, itu aja dah dulu.